aliran Salafi, aliran Wahabi kalau berkuasa akan menumpahkan darah sesama Muslim yang tidak sepaham. Baik, ini terkait pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang aneh. Kenapa pertanyaan yang aneh? Karena yang kita ketahui bahwa ketika seseorang bermanhaj salaf itu praktis tidak ikut-ikutan dengan masalah politik kekuasaan. Bagaimana mungkin dia akan berkuasa sementara tidak membahas yang terkait dengan masalah kekuasaan. Bahkan kita tidak akan menemukan kajian mereka yang terkait dengan masalah menggulingkan penguasa. Bahkan di kelompok mereka itu jangankan menggulingkan, ngerasani penguasa saja itu tidak boleh. Silakan nanti ketemu dengan saudara-saudara kita yang ngaji manhaj salaf, mereka itu untuk mencela penguasa saja tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam semuanya. Keluarga kerajaan Arab Saudi kembali ribut. Teka-teki penangkapan 3 saudara kerajaan Arab Saudi kini terungkap. Mereka ditangkap karena diduga akan menggulingkan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Mohammed bin Salman, MBS. Ketiga orang yang ditangkap itu adalah Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz, adik Raja Salman, Pangeran Nawaf bin Naif, sepupu MBS, dan Mohammed bin Naif, mantan putra mahkota. Mohammed bin Naif adalah putra mahkota yang digulingkan MBS pada 2017. Bin Naif diketahui merupakan salah satu tokoh kontra terorisme Saudi dan menjadi salah satu putra mahkota sampai 2017 sebelum Raja Salman mencabut gelar itu dan memberikannya kepada Mohammed bin Salman. Sementara itu, Ahmed dikabarkan baru kembali ke Saudi setelah menjalani pengasingan di London, Inggris akibat skandal pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Associated Press melaporkan, selain menangkap Pangeran Ahmed dan Naif, pihak kerajaan juga menangkap saudara laki-laki Naif, Pangeran Nawaf bin Naif. Penahanan 3 anggota kerajaan ini menjadi tindakan tegas terbaru yang diambil oleh MBS. Pangeran mahkota Mohammed bin Salman diberitakan tidak begitu populer di antara beberapa anggota utama keluarga kerajaan karena telah memperketat cengkramannya pada kekuasaan. Beberapa orang juga mempertanyakan kemampuannya untuk memimpin menyusul pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi tahun 2018 lalu, termasuk pertanggungjawabannya dalam menghabiskan uang kerajaan untuk perang Yaman. Associated Press mengatakan bahwa para bangsawan berusaha mengubah garis suksesi pemerintahan dengan mempertimbangkan Pangeran Ahmed bin Abdul Aziz Al Saud, satu-satunya saudara lelaki Raja Salman yang masih hidup, untuk diangkat menjadi putra mahkota. Dia dinilai sebagai pilihan yang mungkin akan mendapat dukungan dari anggota keluarga, aparat keamanan, dan kekuatan barat. Namun sumber yang berasal dari orang dalam dan diplomat barat di Arab Saudi mengatakan bahwa keluarga kerajaan tidak mungkin menentang putra mahkota selama raja masih hidup. Mereka mengatakan bahwa Raja Salman tidak mungkin berbalik melawan MBS, putra kesayangannya itu. Menurut Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, LCMA, seperti dilansir dari kajian subuh, Raja Salman adalah salah satu dari tanda-tanda akan munculnya Imam Mahdi dan Dajjal. Raja Salman semakin menua. Jika memang Raja Salman nanti wafatnya karena dibunuh, maka benarlah dia raja yang disebut Rasulullah SAW dalam hadisnya. Karena setelah wafatnya Raja Salman, maka akan muncul Al-Mahdi yang menggantikan posisi beliau. Dalam kalkulasi sebagian ulama, maka amat dekatlah peristiwa ini terjadi. Di antara tanda-tandanya yang sudah tampak, saat ini Raja Salman semakin menua. Gejolak di dalam kerajaan Arab Saudi saat ini sedang terjadi. Salju turun di Arab, sungai Efrat yang semakin mengering, penindasan dan pembantaian umat Islam terjadi di mana-mana, dan orang-orang Arab berlomba-lomba membangun gedung tinggi.
Wallahu a'lam bishawab. Pembunuhan Raja Faisal bin Abdul Aziz As-Saud dari Arab oleh keponakannya sendiri masih menyisakan sejarah kelam kehidupan kerajaan Arab. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada 25 Maret 1975. Nama pembunuhnya adalah Faisal bin Musaid As-Saud yang melakukan penembakan pada pamannya Raja Faisal bin Abdul Aziz As-Saud saat sedang beraudiensi dengan delegasi Kuwait. Peristiwa ini sangat mengejutkan kerajaan dan juga dunia. Ada 3 teori yang menjelaskan motif sang pangeran melakukan pembunuhan ini. Pertama, menyatakan Faisal bin Musaid adalah agen Yahudi. Argumen ini dibangun karena Faisal Musaid punya pacar dari Amerika bernama Christine Surma saat kuliah di California. Argumen ini gugur karena Surma bukan Yahudi. Teori kedua, Faisal bin Musaid membunuh karena tunjangan bulanan sangat kurang dan keluhannya tidak digubris oleh raja. Ketika Faisal Musaid, sang pangeran itu melakukan balas dendam untuk saudaranya yang dibunuh polisi kerajaan karena memprotes modernisasi yang dilakukan Raja Faisal bin Abdul Aziz As-Saud. Nah, pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi adalah alasan ketiga, meskipun juga diragukan banyak orang. Hingga kini motif yang sebenarnya belum terlalu jelas. Dalam sejarah raja-raja memang kerap terjadi konflik dan bahkan pembunuhan dengan motif yang beragam. Konflik dan intrik kehidupan para raja dalam sejarah memang selalu menarik dibaca sebagai pelajaran tentang kemenangan, pecundang cinta, dan pengkhianatan. Sang pembunuh Faisal bin Musaid akhirnya ditangkap dan setelah 3 minggu ditahan melalui keputusan pengadilan dikenai hukuman penggal. Hukuman itu dilaksanakan di alun-alun depan istana Gubernur Riyadh menghadap Masjid Agung Pusat. Pada pukul 16.30 di hadapan 10.000 pengunjung. Praktek pemenggalan kepala di depan umum adalah bentuk eksekusi tradisional bagi terpidana pembunuh di Arab Saudi yang hukum Islamnya menetapkan hukuman mati, jiwa dibalas jiwa seperti yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, kecuali jika terdakwa tidak terbukti bersalah dan atau gila.